audionya dimutkan dan panitia tentu akan membantu sehingga konsentrasi dari peserta bisa fokus kepada materi kita yang kelihatannya sangat padat. Wallahu a'lam. Baik ikhwani fillah, saya langsung saja. Jadi kawasan yang akan kita bahas ini dari bumi ini adalah terletak di daerah yang umumnya disebut sebagai Timur Tengah. Ya, walaupun mungkin Timur Tengah itu ini dalam makna yang paling ketat ya. Dalam makna yang lebih luas biasanya dimasukkan juga misalnya seperti Pakistan, kemudian negara-negara Arab Afrika, di utara Afrika seperti Maroko, Libya, Tunisia, yaitu dimasukkan di dalam kategori Timur Tengah ya, karena kesamaan bahasa yang digunakan oleh negara-negara tersebut. Tapi secara sangat sempit, kawasan yang terdiri dari khususnya negara Teluk, kemudian negara tetangganya, inilah yang disebut sebagai Timur Tengah. Kemudian ini dengan benderanya, kemudian dengan tulisan Arabnya, dan kita lihat bahwa dari kawasan itu di bagian tengah sana, disitulah negeri yang disebut sebagai Palestina. Kita bisa lihat perbatasan-perbatasannya, misalnya mulai dari Mesir, kemudian Urdun, kemudian Suriah, kemudian Lebanon. Ya, inilah batasan-batasan yang bersinggungan langsung dengan Palestina. Walaupun di bagian ujung sana, kalau bisa dilihat, Urdun, Mesir, dan Saudi Arabia juga ada ujung teluk yang hampir bersinggungan dengan kawasan Palestina ini. Ini tentu ikhwan fillah mengingatkan kita semua dan memberikan gambaran kepada kita bahwa inilah daerah, dan kalau kita memahami secara umum, paling tidak kondisi yang terjadi di kawasan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di kawasan ini sebenarnya merupakan breakdown dari persoalan inti yang terjadi di Palestina ini. Ya, makanya tokoh-tokoh kita biasa mengungkapkan secara tegas bahwa persoalan Palestina ini adalah simbol kejayaan umat. Umat di sini baik Arab maupun non-Arab. Kalau persoalan Palestina ini tuntas atau kondisi Palestina baik, maka itu pertanda bahwa kita umat Islam dan bangsa-bangsa Muslim ini juga dalam kondisi baik. Tapi sebaliknya, kalau Palestina yang merupakan epicentrum dunia Islam itu mengalami masalah, maka seperti itulah sebenarnya kondisi dari dunia Islam secara keseluruhan, Arab dan non-Arab. Saya pindah. Peta yang tampil di atas ini adalah peta keseluruhan dari Palestina. Ya, jadi kawasan itu sejak dahulu memang dikenal sebagai Palestina, bahkan oleh peta-peta yang disusun sebelum Perang Dunia Kedua.
yang bisa kita baca. Kota-kota di situ tertulis, ya mungkin yang sangat populer di antara kita, ya misalnya nih Gaza, sering dibahasakan sebagai Gaza Strip, walaupun sebenarnya dia satu daerah yang dari dulu ada, dan salah satu buktinya itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, salah satu imam madhab dan imam besar kaum muslimin yang berasal dari Gaza ini. Ya. Kemudian di situ juga kita lihat Asqalan. Ya, Asqalan ini sangat mudah kita ingat karena seorang ulama yang namanya sangat populer, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang menjelaskan kitab Sahih Bukhari. Dari sinilah beliau berasal. Dari situ, ikhwas sekalian, kita bisa tahu betapa Palestina ini sejak dulu kala sudah menjadi pusat-pusat kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, karena sedikit dari nama-nama besar yang kita singgung tadi berasal dari kawasan ini. Ya, apalagi kalau ulama yang di belakang namanya itu adalah Al-Maqdisi. Ya, jamaknya Maqdisah. Ya, ini Al-Maqdisi tentu karena dia berasal dari Baitul Maqdis atau Al-Quds. Ya. Jadi intinya bahwa kawasan ini sejak dulu sebenarnya sudah menjadi pusat ilmu pengetahuan, pusat peradaban. Nah, tentunya kita ingat bahwa kalau Islam ini yang paling menonjol dari kemilau peradaban Islam itu adalah ilmu pengetahuan. Ya, jadi kalau mungkin peradaban lain kadang-kadang yang menonjol itu, yang paling menonjol itu misalnya patung-patung atau bangunan-bangunan atau benda-benda dan seterusnya. Berbeda dengan umat Islam, yang menonjol dari peradaban Islam itu adalah ilmu pengetahuan. Sehingga di mana ada negeri yang banyak cendekiawan dan ulamanya, disitulah ibu kota peradaban Islam dahulu. Saya tentu menampilkan peta Arab ini karena mungkin kalau ikhwah cari di Google sekarang, kemungkinan besar yang lebih mudah didapatkan adalah yang berbahasa Inggris. Kemudian juga kalau dicari di GPS, saya kira Palestina tidak ada ya, yang ada mungkin Israel. Coba kita cari, ada tidak Palestina di Google Map. Oh ya, kalau kita ketik Palestina, maka yang ditampilkan di Google Map, kalau di saya adalah Israel. Ya, jadi ini biasa jadi lelucon ya. Jadi sebenarnya di Google Map itu bukan Palestina hilang, tapi memang tidak pernah ada. Yang ditampilkan di sana adalah Israel. Ya. Inilah apabila teknologi itu dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak mendukung perjuangan kemerdekaan suatu bangsa. Ya. Ikhwah tentu bisa buka juga di Google Map supaya bisa lebih interaktif dan penjelasan saya bisa lebih hidup, tentunya dengan melihat Google Map masing-masing dan melihat sebagian foto-foto yang ditampilkan di sana dan melihat kota-kota. Ikhwah bisa perhatikan bahwa hampir semua kota-kota itu ditulis dalam bahasa Inggris dan mungkin akan menjadikan kita sulit untuk menebak versi Arab dari nama-nama kota tersebut. Ini karena salah satu di antara politik yang dilakukan oleh Israel adalah apa yang disebut sebagai at-tahwid atau Yahudisasi, yaitu secara
sistematis, terstruktur, dan masif berusaha untuk merekonstruksi lanskap yang ada di Palestina ini sehingga lebih sesuai dengan narasi Zionisme. Ya, sehingga nama-nama kota itu diubah, nama-nama jalan apalagi, kemudian situs-situs bersejarah dibuatkan cerita dengan narasi tersendiri, ya, sehingga kalau tidak hati-hati ya kita bisa saja gagal paham, ya, dan mungkin tersesat dalam sejarah kejayaan umat Islam karena tidak lagi mengenal nama-nama yang kita baca di dalam sejarah kita ada di atas tanah para ulama dan syuhada ini. Ya, ini versi Inggris dari Gaza, maaf, dari Al-Quds. Jadi perhatikan gambar kecil yang ada di ujung atas sana adalah Palestina secara keseluruhan. Kemudian ada Baitul Maqdis atau Al-Quds atau Jerusalem, ya, yang besar itu. Kemudian yang lebih kecil lagi adalah Al-Baldah Al-Qadimah atau biasa juga disebut sebagai Old City. Nah, Old City ini adalah yang berwarna yang ada di peta. Ya, jadi dahulu Al-Quds itu adalah kawasan yang sangat kecil ini, yang berwarna dengan pagar yang mengelilinginya. Hanya itu yang disebut sebagai Al-Quds. Dahulu tentunya jumlah penduduk masih sangat sedikit dibandingkan sekarang. Sehingga kalau dahulu disebut Al-Quds atau Baitul Maqdis, maka hanya kawasan yang ada di dalam pagar itu yang dimaksud. Tapi sekarang dengan berkembangnya kota, dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka tentunya yang disebut sebagai Baitul Maqdis ini semakin luas, sebagaimana yang bisa dilihat di peta kecil yang ada di sudut atas sana. Akan tetapi Al-Baldah Al-Qadimah atau Old City atau Al-Quds tua, kota tua Al-Quds itu tetap otentik sebagaimana yang bisa dilihat sampai hari ini. Di situ ikhwas sekalian bisa dilihat bahwa kawasan Al-Quds ini dibagi 5 ya, di mana bagian kuning ini adalah Hayyul Muslimin, kawasan yang ditempati oleh kaum muslim. Kemudian Hayyul Nasara, Christian Quarter, bagian yang ditempati oleh penganut Nasrani. Kemudian Armenian, ya ini satu aliran ya di dalam agama Nasrani. Kemudian Hayyul Yahud, Jewish Quarter, ini adalah kawasan yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Kemudian yang terakhir, yang kurang lebih 1/5 dari kawasan itu adalah Al-Masjidil Aqsa. Ya, jadi bisa dilihat bahwa Al-Masjidil Aqsa ini mengambil kawasan yang cukup besar dari seluruh kota Al-Aqsa, khususnya Al-Baldah Al-Qadimah atau Old City itu. Jadi ini Al-Quds Al-Qadimah, kota tua Al-Quds. Ini versi Arab.
dengan pagarnya, kemudian ada Hayul Muslimin, Hayul Nasara, Hayul Armen, kemudian Hayul Yahud, dan di situ bisa dilihat kota Al-Quds yang besar di sudut di sudut atas, kemudian sangat kecil Al-Quds Al-Qadimah atau Al-Baldah Al-Qadimah. Ya mungkin cuma sekian persen dari kota Al-Quds secara keseluruhan. Nah, kota Al-Quds ini utamanya Al-Quds Al-Qadimah bisa dilihat dikelilingi oleh pagar, yang mana pagar-pagar ini memiliki pintu-pintu masuk. Jadi ini ada Babul Asbat, ada Babul Sahirah, ada Babul Amud, Babul Jadid, dan seterusnya. Kemudian yang sangat menonjol di sana adalah ini ada Kanisatul Qiyamah yang disebut tempat Nabi Isa alaihissalam dahulu. Kemudian ada Al-Masjidil Aqsa. Ini mengingatkan kita kembali tentang posisi dari Al-Masjid Al-Aqsa ini yang merupakan titik tolak Nabiullah Muhammad SAW untuk melaksanakan Isra, untuk melakukan Mi'raj, dan merupakan titik akhir dari Isra Rasulullah SAW dari Makkah. Yang kalau kita lihat peta tadi cukup jauh ya, karena Makkah ini ada di Saudi Arabia yang kita kenal sekarang, sementara Al-Masjid Al-Aqsa ini ada di Palestina. Di sini ada catatan 1.250 km jarak antara kedua masjid tersebut. Ya, kurang lebih. Ini ikhwas kalian, foto yang mudah-mudahan bisa menggambarkan. Jadi bisa dilihat kawasan yang sangat padat rumahnya itulah Al-Masjidil Aqsa, Al-Quds Al-Qadimah, dan kawasan yang lebih luas sebenarnya adalah kota Al-Quds modern atau yang kita ketahui hari ini. Nah, bisa dilihat di situ bahwa kawasan Palestina ini terdiri dari bukit-bukit, dan Al-Masjidil Aqsa sendiri menempati posisi daratan yang tinggi. Ya. Dan berbeda dengan katakanlah kawasan Teluk, daerah Palestina ini cukup hijau. Ya, daerah-daerah yang tidak ditempati sebagai tempat mukim, pada umumnya kita lihat itu berwarna hijau yang menunjukkan tumbuh-tumbuhan yang bebas untuk tumbuh di sana. Bahkan Al-Masjid Al-Aqsa kita lihat juga sebagian besar kawasannya ditutup oleh pohon-pohon. Bisa juga dilihat di sini adanya pagar yang menutupi Al-Masjid Al-Aqsa. Ya, ada pagar-pagar yang mengelilingi, saya minta maaf, kota Al-Quds, yang mana di dalam kota Al-Quds inilah terdapat Al-Masjid Al-Aqsa, dan di beberapa bagian dari pagar itu saat ini merupakan kawasan yang dijadikan sebagai daerah
untuk jalan raya, ya, utamanya untuk kendaraan darat. Jadi ini posisi Al-Quds. Foto ini ikhwas sekalian, saya terikut dengan bahasa Arab ya. Kalau menyebut ikhwah biasanya dimaksud ikhwah dan akhwat ya, walaupun mungkin tidak harus disebutkan secara spesifik akhwatnya ya. Tapi saya memaksudkan ikhwah dan akhwat. Ikhwah dan akhwat fillah, foto yang bisa dilihat di atas ini adalah pemandangan dari arah selatan ya, dari selatan arah laut ya. Jadi itu berarti bahwa kalau kita sholat di sana, maka tentunya jamaah itu akan menghadapkan kiblatnya ke arah selatan, ke arah Mekah yang di dalamnya ada Al-Masjidil Haram dan Ka'bah. Ya, jadi kita sudah bisa memahami ya bagaimana posisi orang yang melaksanakan sholat di Al-Masjidil Aqsa. Ya, karena inilah posisi Al-Quds Al-Qadimah atau Al-Baldah Al-Qadimah ini dilihat dari arah selatan. Dan itu sudah bisa kelihatan secara jelas pagar tinggi yang mengelilingi utamanya bagian selatan dari Al-Quds ini. Ini lebih detail ya, lebih jelas dari arah selatan. Ya, jadi ini Al-Masjidil Aqsa bisa dilihat di atas kepala saya. Ya, ini adalah Al-Masjidil Aqsa. Ke arah selatan itulah jamaah tentunya mengarahkan kiblat mereka. Kemudian di depan Al-Masjid Al-Aqsa itu ada kawasan yang dahulu merupakan bangunan istana dinasti Umayyah atau sejak zaman Umayyah. Kemudian ada pagar yang mengelilingi Al-Masjid Al-Aqsa dan pagar di bagian selatan ini. Ya, ada yang terganggu, panitia bisa notifikasi. Mudah-mudahan gambarnya jelas bagi yang lainnya. Ya, bisa kasih tanda jempol kalau jelas. Ya. Ada juga yang mengeluhkan suara, kelihatannya mungkin diperbaiki karena di bagian yang lain alhamdulillah cukup jelas ya. Ya, syukran untuk peserta yang sudah interaktif. Jadi ini ikhwas kalian bagian selatan. Kita lihat bahwa Al-Baldah Al-Qadimah ini karena sudah sangat tua, tentunya memang kawasan yang paling padat di daerah tersebut. Ya, ini kurang lebih sama seperti Mekah dan Madinah juga, bahwa di kawasan di sekitar masjid adalah kawasan yang paling padat ya, karena ini tanah di bumi ini tidak bertambah lagi, sehingga tentu saja kawasan itu karena posisinya akan menjadi rebutan dan lebih padat dibanding daerah yang lebih jauh dari masjid. Ini dari daerah selatan, saya pindah ikhwas kalian, ini oh ya sama dari selatan juga, tapi serong sedikit, kelihatannya lebih jelas, lebih tajam gambarnya, tapi berusaha untuk melihat lebih tinggi ke atas sehingga hampir seluruh kawasan dari Al-Baldah Al-Qadimah ini bisa kelihatan dari posisi ini. Apa pakai drone atau helikopter atau bagaimana ya? Ya, ini foto yang dari posisi yang cukup bagus. Bangunan-bangunan tempat ibadah di situ bisa kelihatan dari posisi ini, dan bagaimana Al-Quds, lebih khusus lagi Al-Masjidil Aqsa, posisinya yang berada di daerah yang cukup tinggi dibanding bagian yang lainnya.
Uh, supaya tidak ribut, mungkin bisa di-chat ini dari arah mana kalau kita melihat Al-Baldah Al-Qadimah ini. Di situ sudah kelihatan pagarnya yang tinggi ya. Kemudian kawasan Palestina yang sangat luas. Kemudian ada di ujung sana Al-Masjidil Aqsa. Kira-kira ini fotonya dari arah mana? Ya, tadi kita sudah tahu bahwa ada arah selatan dari arah kiblat. Nah, sekarang ini dari arah mana nih? Ya, ditulis di chat supaya tidak terganggu oleh suara. Iya. Sudah 3 suara dan juga 3 pendapat. Iya. Silahkan dibantu dengan memberikan aspirasinya ya supaya yang benar menjadi lebih jelas. Ya, alhamdulillah. Jadi gambar ini kalau kita melihat Al-Baldah Al-Qadimah dari arah utara. Ya, dari arah utara. Oh iya, ini dari arah, saya minta maaf, dari arah barat. Ya, betul. Dari arah barat. Jadi bisa dilihat bahwa saya minta maaf ya, saya lebih detail sedikit. Di sana ada Qubatus Sakhra yang kuning itu. Kemudian ada Al-Musallal Qibli di bagian depan, di bagian kiblatnya. Berarti dia mengarah ke arah selatan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sehingga kalau kita lihat dari arah sini, itu berarti yang kita lihat adalah bagian atau melihat dari arah barat ke Al-Baldah Al-Qadimah. Ya, jadi benar, ini kalau kita melihat dari arah barat. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan selain ziarah kita juga bisa melihat panorama ini dari atas pesawat, sehingga kita bisa mengkonfirmasi keindahan ini. Baik, ikhwafillah. Jadi ini tentunya kelihatan di sana pagar tinggi yang mengelilingi Al-Baldah Al-Qadimah, dan bahwa di luar pagar itu saat ini sudah juga berkembang kota Baitul Maqdis ini. Saya lanjut. Ya, ini lebih dekat dan lebih fokus kepada Al-Masjidil Aqsa. Kita lihat di sana ada Qubatus Sakhra yang kuning itu, yang memang emas. Kemudian menghadap ke arah kiblat di bagian depannya. Jadi Qubatus Sakhra ini dia memang persis di bagian tengah. Bisa dilihat di situ ada bagian kosong, ada semacam lapangan di bagian barat itu. Itulah yang sebenarnya Haitul Burak, dinding Burak, yang dalam sejarah disebutkan bahwa disitulah dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambatkan kendaraan Burak beliau di malam Isra dan Mi'raj, yang saat ini sangat disayangkan, ya ini melewati insiden dan jihad yang besar yang dilakukan oleh bangsa Palestina untuk mempertahankan kawasan tersebut. Ya, tapi saat ini kondisinya adalah bahwa daerah ini dikuasai oleh Zionis, bahkan dijadikan sebagai tempat untuk melakukan ritual Zionisme dan Yahudi, dan disebut atau mereka sebut sebagai tembok atapan. Inilah kawasan yang kelihatan, ada lapangan dengan tegel putih di bagian barat depan Al-Masjid Al-Aqsa itu. Walaupun dia di luar pagar. Ya. Kita lanjut. Ya, ini gambar
dari bagian-bagian dari Al-Masjid dari Baitul Maqdis ini, bisa dilihat ikhwas sekalian bahwa ada dua pagar yang dahulu mengelilingi ya, saya memposisikan gambar saya untuk tidak mengganggu. Ya, saya pindah ke atas ya. Ya inilah, alhamdulillah, fasilitas teknologi. Jadi bisa dilihat ini Al-Quds Al-Qadimah. Di sini ada di depan Al-Masjid Al-Aqsa yang ada di sudut kanan sana, kalau di screen. Di bagian depannya itu adalah oh ya, silakan panitia mengatur siapa ini. Ya, baik. Ya, ada kontrol teknis sedikit. Jadi bisa dilihat ikhwas sekalian, ini adalah kawasan yang dahulu dibangun di masa Khilafah Umayyah. Jadi Al-Quds Al-Qadimah yang kita lihat sekarang adalah versi lebih kecil sebenarnya. Versi yang lebih besar itu di masa Khalifah Umayyah. Dengan batas pagar yang bisa kita lihat di sini. Kemudian yang lebih kecil, yang dipotong itu adalah bagian selatannya. Itu adalah versi yang lebih kecil, yang nanti di masa Khilafah Utsmaniyah. Di bagian depan masjid, arah kiblatnya bisa dilihat di situ ada keterangan istana-istana Khilafah Umayyah. Ya, jadi dahulu walaupun ibu kota politik itu di berpindah-pindah tempat, akan tetapi di Baitul Maqdis ini dahulu para khalifah ini meletakkan ya istana mereka ya, sebagai tempat tentunya untuk bisa nyaman dan berlama-lama menikmati khusyuk ibadah di Al-Masjidil Aqsa. Ini gambar sketsa dari Al-Masjidil Aqsa dengan istana-istana Umayyah yang ada di bagian depannya. Dengan pagar lama, ya, karena kalau pagar baru lebih kecil. Ya, jadi kita lihat ikhwas kalian bahwa pagar kota yang kita ketahui saat ini itu dibangun pada abad ke-16 Masehi. Ya, belakangan sebenarnya. Sementara pagar yang lebih luas yang mengambil kawasan yang lebih besar di daerah selatan itu di zaman Khilafah Umayyah. Jadi apa ya versi yang kita ketahui sebagai Al-Baldah Al-Qadimah saat ini adalah versi Khilafah Utsmaniyah, Sulaiman Al-Qanuni lebih tepatnya. Ya, ini ukuran-ukuran. Ini beberapa data penting. Ya, Masjidil Aqsa sebagai tempat Isra dan Mi'raj. Kemudian Baitul Maqdis, khususnya Al-Madinatul Qadimah atau Al-Quds Al-Qadimah, dan Al-Masjid Al-Aqsa dengan dinding atau pagar sebagai penanda yang telah dan selalu ada sejak dulu hingga kini. Jadi dahulu ikhwas kalian, kota-kota memang dibatasi oleh pagar-pagar, termasuk Al-Masjid Al-Aqsa ini.
Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, sejarawan mengatakan bahwa di sana memang tidak ada bangunan, yang ada adalah pagar yang membatasi. Ya, dahulu memang batas-batas itu cuma ditentukan, atau satu kawasan itu cuma ditentukan dengan pagar yang mengelilinginya. Begitu dengan Al-Masjid Al-Aqsa, begitu juga kota Al-Quds. Kemudian ya ini Masjid Al-Aqsa hanya terdiri dari dinding atau pagar. Semua bangunan yang ada di dalam lokasi Masjid Al-Aqsa nanti dibangun pada era Khilafah Umayyah, abad ke-7 Masehi. Jadi dahulu di sana tidak ada bangunan apa-apa, cuma ada tanah, kawasan yang dikelilingi oleh pagar. Ya, jadi tidak seperti sekarang ya, di mana konstruksi bangunan, engineering demikian berkembang sehingga tradisi bangunan ini demikian semarak. Ya. Perkembangan di luar pagar itu nanti terjadi pada pertengahan abad ke-19. Ya, jadi kalau kita jalan-jalan ke sana, abad ke-18 misalnya, atau abad ke-17 dan seterusnya, maka kalau kita keluar pagar itu cuma kawasan tak bertuan. Ya, dan tidak ada orang yang tinggal di sana. Ya, ini luas dari Al-Quds ini secara keseluruhan, Al-Baldal Qadimah ini kurang dari 1 kilometer persegi. Ya, jadi 1 juta meter. Ya, ini nama-nama pintu, ikhwas kalian. Jadi pada dasarnya, dan ini poin yang sangat penting untuk kita garis bawahi, bahwa pada dasarnya definisi Al-Masjidil Aqsa dan definisi Al-Quds Al-Qadimah itu dilihat dari pagar yang mengelilinginya. Ya, makanya banyak orang yang gagal paham ya ketika melihat bangunan masjid atau bangunan musalla yang ada di kawasan Al-Masjidil Aqsa, dia mengira bahwa cuma itu saja Al-Masjidil Aqsa. Ya, padahal dia cuma bangunan di dalam kompleks Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu sendiri adalah seluruh bagian yang ada di dalam pagar Al-Masjidil Aqsa. Begitu juga dengan Al-Quds. Al-Quds adalah seluruh kawasan yang ada di dalam pagar. Ya, ini dengan pintu-pintunya. Ini beberapa lanskap dan bangunan-bangunan ikonik di kawasan tersebut. Ya. Tidak apa-apa saya kasih clue sedikit. Ini kalau kita mengenal Zionisme, kalau kursor saya kelihatan atau saya turunkan foto saya, ya saya saat ini sedang balik melihat Gunung Zion. Jadi sebenarnya yang ada di depan hidung saya ini, itulah yang disebut sebagai Gunung Zion. Disitulah diambil nama Zionisme. Ya. Jadi kalau kita mau dalami ini sangat kaya ya, sangat bersejarah. Ya, ini kita skip pengetahuan umum. Ini kondisi Al-Quds dalam atau di masa pandemi. Ya, bisa dilihat ya, lantai yang kelihatan sudah sangat tua. Ini kondisi toko yang ini, seperti PPKM ya. Kalau kita kondisi di bagian yang lebih dalam. Pemeriksaan sehari-hari yang harus dilewati oleh warga ketika mereka berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Jadi walaupun kawasan Al-Quds ini, khususnya Al-Masjid Al-Aqsa di bawah pengawasan PBB, akan tetapi secara de facto tentara Zionis yang mengendalikan daerah tersebut. Ya, makanya tentara Zionis ini bisa ditemukan di mana-mana.
Ini yang saya tekankan tadi, bahwa seluruh kawasan yang ada di dalam pagar Al-Masjidil Aqsa adalah Al-Masjidil Aqsa, bukan bangunan-bangunan tertentu yang ada di dalamnya. Ini ikhwas sekalian, ya kita lebih semakin fokus ya. Yang tampak di sini adalah masjid-masjid dan pintu-pintu yang mengelilingi Al-Masjidil Aqsa. Jadi ada Babur Rahmah, ya, Babur Rahmah, saya sisir. Ada Babul Janaiz, ada Babul Asbat, ada Bab Hittah, ada Bab Faisal, dan seterusnya. Kemudian di dalamnya juga ini masjid-masjid yang utama. Ada Masjid Qubatus Sahrah. Jadi Masjid Qubatus Sahrah yang memang kuning emas itu adalah satu di antara sekian masjid yang ada di dalam. Kemudian ada Al-Musalla Al-Marwani. Ya, ini yang ada di bagian sudut. Kemudian ada Al-Masjid Al-Qibli. Ini yang paling sering diambil gambar dalamnya. Kemudian ada Masjidul Buraq. Kemudian ada Masjidul Magharibah. Ya, dekat pintu Magharibah sana. Kemudian ada Jami'un Nisa atau Masjid Nisa. Ya. Jadi Qubatus Sahrah ini cuma satu dari sekian banyak masjid yang ada di dalam. Ini ikhwas kalian adalah Al-Masjid Al-Qibli. Ini tempatnya paling depan di kawasan Al-Masjid Al-Aqsa. Ini dilihat dari utara tentu saja dengan pintu masuknya. Inilah yang kawasan paling luas atapnya. Disebut Qibli ya kelihatannya karena dia posisinya paling depan di bagian kiblat. Ya tentu dahulu para khalifah salatnya di sini ya karena paling dekat dengan istananya. Ya tinggal nyebrang begitu kan. Ya. Apalagi juga karena dia posisinya yang paling depan. Ini foto dari dalam menyorot ke arah kiblat. Ya cukup luas. Kemudian ini posisi Qubatus Sahrah dengan salah satu sudutnya yang mengarah ke kiblat. Jadi Qubatus Sahrah ini melingkar. Nah, di bagian jamaah itu mengelilingi bagian pinggir dari Qubatus Sahrah itu. Yang kelihatan di sini adalah Qubatus Sahrah dari depan. Memang bisa dilihat bahwa di bagian tengah itu ada batu besar yang mana disebut bahwa disitulah dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertitik tolak untuk mi'rajnya. Ya ini batu besar, ya ini cuma bagian dari sejarah tentu saja, tidak ada keistimewaan tertentu. Mungkin karena dia sangat besar sehingga sulit dihancurkan dan juga waktu itu orang tidak berpikir untuk melakukan hal-hal untuk secara langsung menghilangkannya sehingga dia dijadikan masjid dan dengan tetap menjaga batu itu dengan kondisinya. Yang ditempati salat tentu saja adalah sekelilingnya. Ini bagian bawah dari Qubatus Sahrah. Ini di bagian bawah ini rupanya bisa dirapikan sehingga justru dijadikan sebagai tempat salat. Ya. Ini gang yang menghubungkan Masjidil Aqsa dengan istana Khilafah Umayyah. Ya, jadi ini bisa dilihat di situ di gambarnya. Ini gambar sketsa itu dari depan yang memperlihatkan gang ini atau lorong ini ke bawah ya, sehingga nanti
dari depan itu orang akan keluar untuk bergabung dengan jemaah yang lain. Ini Musalla Al-Marwani. Ini dilihat dari atas, sudut atas, ya bagian depan. Yang bangunan itu adalah Musalla Kibli tadi, kemudian bagian yang tidak ada bangunannya inilah yang disebut sebagai Musalla Al-Marwani. Karena tempat salatnya itu justru selain digunakan di atasnya juga di bawahnya atau lebih sering di bawahnya. Ya, coba kita lihat masuk ke bawah. Ya, ini kondisi ketika beberapa tahun yang lalu baru dibuka sehingga baru dibersihkan tanah serta pasir. Kemudian ini gambar di tengah ini adalah kondisi menjelang penyelesaian pembukaan itu. Kemudian ini setelah masjid itu betul-betul sudah dibuka kembali. Jadi lama masjid ini tertutup oleh tanah. Ya, jadi dahulu ini kawasan yang tertutup saja karena memang kaum muslimin salat di permukaan masjid itu saja. Ya, nanti belakangan baru kemudian digali, dibersihkan kembali dan difungsikan untuk ditempati salat di bawah lantai dari yang kita lihat di atas tadi. Ini kondisi di dalam dengan lorong-lorongnya. Ini tangga yang naik. Ini kebetulan Syekh Raid Salah hafizahullah taala memiliki jasa besar di dalam proyek memfungsikan kembali ini sehingga tangga ini mengabadikan nama beliau sehingga disebut sebagai tangga Raid Salah. Salah satu jasa besar beliau adalah seruan beliau untuk meramaikan Al-Masjid Al-Aqsa ini baik oleh penduduk maupun oleh kaum muslimin dari seluruh dunia. Ini Musalla Burak yang tentunya terletak di kawasan dinding Burak yang kita sebutkan tadi. Ini menara-menara azan. Jadi ada 4 menara azan yang mengelilingi Al-Masjid Al-Aqsa, baik dari arah kiblat, daerah barat maupun daerah utara. Kemudian ini sekolah-sekolah. Jadi ya ini salah satu keunggulan dan justru simbol utama dari Al-Masjid Al-Aqsa ini adalah sekolah-sekolah. Jadi kita lihat banyak sekali sekolah-sekolah yang berada di dalam kawasan Al-Masjid Al-Aqsa. Ya. Semuanya ini madrasah-madrasah. Ada 15 ya madrasah. Kemudian ini ruwak atau gang atau tempat pejalan kaki. Jadi dari arah barat, timur, kemudian utara, tempat-tempat pejalan kaki itu masing-masing ada namanya, ada syarqi, shimali dan garbi ya. Ya. Kemudian ini kubbah, jamaknya kibab. Jadi salah satu hal yang sangat menonjol dari Al-Masjid Al-Aqsa ini adalah karena banyaknya kubah-kubah. Para penguasa sepanjang sejarah yang sangat panjang ini, kalau mereka ingin mengenang atau punya kesan sejarah di Al-Masjid Al-Aqsa ini, mereka suka membangun kubah. Kubah ini untuk kepentingan-kepentingan praktis. Ada yang untuk tempat duduk, ada yang tempat majelis ulama tertentu, dan seterusnya. Jadi kubah-kubah ini sebenarnya kepentingan-kepentingan praktis. Sebagian kubah itu menjadi kantor saat ini, kantor wakaf, kantor kemakmuran masjid, ya DKM-nya dan seterusnya. Jadi kubah-kubah ini adalah bangunan-bangunan untuk tempat-tempat kebutuhan praktis. Ya, sepanjang sejarah ya tentunya akan banyak sekali kubah yang terbangun. Ya ini kubah-kubah tersebut dengan lampiran foto-fotonya.
Di sini ada 15 kubah. Qubatus Sakhra itu adalah yang terbesar dan yang mungkin paling dikenal. Sebagian kubah itu adalah tempat kelas ya. Ini ada Al-Qubba An-Nahwiyah. Ya, karena dahulu tempat belajar Nahwu yang sangat terkenal. Nahwu ini tata bahasa Arab. Ini kubah-kubahnya. Ya. Ya, ada sejarah-sejarah yang dikaitkan dengan kubah-kubah itu. Kemudian bagian lain yang sangat menonjol juga adalah mistabah. Mistabah ini adalah bangunan yang cuma dibangun beberapa meter lebih tinggi sebagai tempat lesehan. Jadi mistabah ini mungkin lebih tepatnya kalau diterjemahkan lesehan. Hanya saja lesehan ini dibuat dari bangunan batu dan semen ya, istilah dahulu. Bukan semen kimia sekarang. Ada 20 yang tercatat di sini atau 41 ya yang disebut di data yang di sini. Kita lihat mistabah ini tempat ya lesehan, tempat belajar, tempat kumpul-kumpul ya untuk berkegiatan. Ini sabil. Sabil ini tempat wudhu. Jadi ada 16 titik tempat wudhu di Al-Masjidil Aqsa. Ya, karena kawasannya luas, jemaah tentu berasal dari sudut-sudut yang berbeda ya, sehingga daripada repot di tiap-tiap titik yang strategis. Ini bawaik, ada 8. Ini pintu gerbang. Jadi ada 8 pintu gerbang yang dibangun di seluruh kawasan Al-Masjid Al-Aqsa. Ya, ini pintu gerbang yang biasa kita lihat, tempat kumpul-kumpul, demo, dan seterusnya ya, ekspresi semangat kejuangan. Ini bawaik dengan foto yang lebih dekat. Ini Al-Masjid Al-Aqsa, resolusi lebih tajam. Ya, ini foto-foto saja. Ini pintu-pintu yang mengelilingi Al-Masjid Al-Aqsa. Jadi sebagaimana tadi Al-Quds banyak pintunya, Al-Masjid Al-Aqsa juga banyak pintunya. Sebagian pintu itu tertutup saat ini. Walaupun bisa kelihatan bekasnya. 15 pintu, 10 terbuka, 5 yang tertutup. Ini pintu-pintunya dengan foto. Yang di depan ini 3 pintu ini dari arah utara, dari arah kiblat. Kemudian yang ada banyak makam yang kita lihat ini dari arah timur. Karena bagian timur itu adalah kawasan pekuburan. Bagian timur dari masjid. Kemudian ini bagian barat yang kita lihat tadi, foto lama menunjukkan bahwa di dinding Magharibah ini, Babul Magharibah ini adalah kawasan penduduk, tapi sekarang sudah menjadi tempat yang dikuasai oleh Zionis. Ya, ini foto yang lebih dekat. Yang penting untuk saya jelaskan juga, ini ada galian yang dilakukan oleh Zionis di sana. Link videonya saya sudah simpan, nanti tentunya bisa di-share. Ini Haikal Sulaiman yang mereka anggap adalah bangunan kuno yang pernah ada di sana, katanya banyak emasnya, kemudian ada bangunan-bangunannya. Tapi sampai hari ini tidak ada seberapapun banyaknya galian yang sudah dilakukan, itu tidak ada bukti
bahwa ada bekas-bekas emas yang pernah dibangun atau bangunan-bangunan simbol-simbol Yahudi versi Zionis ya yang pernah ada di sana. Sehingga bahkan sejarawan mengatakan bahwa seandainya pun Haikal Sulaiman yang kebetulan sumbernya itu cuma dari sumber Zionis saja, tidak ada di referensi yang lain. Seandainya pun pernah ada, maka itu tempatnya bukan di Masjidil Aqsa. Sebagian mengatakan ada di Suriah, sebagian mengatakan ada di bagian lain di Palestina, tapi bukan di posisi Al-Masjid Al-Aqsa saat ini. Videonya saya sudah share di slide. Ini ikhwas sekalian, referensi-referensi. Ada banyak video yang saya sudah sampaikan di sini. Ada buku-buku PDF, ada link Telegram yang juga banyak gambar-gambar, foto di sana. Silahkan nanti bisa diterima dari panitia. Demikian ikhwas sekalian, subhanallah. Ini tentunya sangat luas, ya tentunya ini hanya sebagai pengantar. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat sekalian bisa melanjutkan kajiannya berangkat dari pengantar ini. Syukran, saya kembalikan kepada panitia. Ya, syukran wa jazakallahu khair Ustazana. Alhamdulillah kita mendapatkan materi yang luar biasa, informasi-informasi baru seputar Masjidil Aqsa ini. Seakan-akan kita betul-betul berziarah ke sana. Beda dengan tentu saja Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang sudah relatif lebih familiar dengan kita. Ini banyak informasi baru pada hari ini yang kita dapatkan dari Ustadz kita, bahwa ternyata Al-Quds atau Al-Balda Al-Qadimah itu ya di dalamnya ternyata ada pemukiman atau distrik untuk kaum muslimin yang ada di sebelah utara, kemudian distrik orang-orang Yahudi yang ada di selatan dan orang-orang Nasrani yang ada di barat. Kemudian tadi kuba-kuba yang ada di sekitaran Masjidil Aqsa yang selama ini orang persepsinya bahwa Masjidil Aqsa itu ya Dome of Drop itu, yang Qubatus Sahra itu, ternyata di dalam Al-Aqsa juga ada musola yang banyak. Ada tadi Qubatus Sahra, ada juga Masjid Qibli, ada musola Marwanian dan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Namun sebelumnya kami sampaikan kepada peserta sekalian yang ingin berdonasi bagi Palestina, panitia menyiapkan link donasi lewat rekening BSI. Panitia juga sudah menampilkan di chat tadi, yaitu di rekening BSI 780100808 atas nama Peduli Kemanusiaan Palestina. Ya, konfirmasi juga nomor sudah dicantumkan di chat, room chatnya. Ikhwas sekalian dan akhwat sekalian, selanjutnya kami mempersilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya kepada pemateri, kepada Ustazuna. Kami berikan waktu untuk sesi pertama ini, kami persilahkan 3 penanya. Silahkan dengan raise hand dahulu. Ya, silakan. Ya. Silakan yang ingin bertanya untuk raise hand dahulu. Atau Assalamualaikum Ustaz. Ya, Mizan, silakan. Ya, silakan Mizan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Setelah melihat rekaman yang tadi, Masya Allah sekali ya. Tentunya kita seperti berada memang di Al-Aqsa. Namun yang saya ingin tanyakan, kalau melihat yang seperti itu artinya, apa kondisi sebenarnya yang terjadi di sana kalau kita mengetahui bahwa di sana itu kan ada pendudukan atau Zionisme. Sedangkan tadi Ustadz tidak terlalu banyak memberikan informasi terkait hal itu. Misalnya insya Allah besok lusa kita diberikan ke lapangan untuk pergi ke sana. Kita diberi ke lapangan untuk pergi ke sana. Bagaimana caranya kita misalnya kalau kita ditahan untuk tidak bisa masuk di Al-Aqsa. Itu saja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan kalau masih ada penanya yang lain. Bizan tadi sudah. Ya, silakan. Karena belum ada yang raise hand, kami persilakan kepada guru kita untuk menjawab pertanyaan pertama ini. Bagaimana dengan kondisi pendudukan Zionisme di Al-Aqsa ini khususnya, ya, atau mekanisme bagi yang akan berziarah. Ya, kita tidak tahu kondisi di sana terkait masalah visa dan kemudian regulasi yang ada di sana. Fadol Ustaz Ana. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama saya disclaimer dulu bahwa saya belum pernah ke Al-Aqsa dan Al-Quds. Tapi dari informasi teman-teman yang pernah ke sana, jalan masuk itu ada dua. Yang pertama dari Lebanon, kemudian yang kedua dari bandara atau dari Turki lebih tepatnya. Jadi ada lewat darat, ada lewat udara. Teman-teman yang biasanya terhalang itu karena lewat darat, ya karena harus melewati pemeriksaan yang panjang dan ya karena darat kekuatan Zionis itu lebih leluasa katanya untuk melakukan pemeriksaan dan juga mempersekusi orang-orang tertentu yang dicurigai. Yang katanya lebih lancar itu kalau kita lewat udara, karena secara umum bandara merupakan lalu lintas internasional dan membutuhkan kecepatan, sehingga pihak Zionis itu akan dirugikan kalau dia misalnya menahan banyak manusia di bandara mereka sendiri. Saat ini tentu saja izin itu karena secara de facto dikuasai oleh Zionisme Israel, sehingga izin keimigrasian itu hanya bisa didapat dari entitas Yahudi atau Zionis itu. Tentu memang sebaiknya kalau orang yang ingin melakukan perjalanan ke sana, pertama hal-hal yang sifatnya sangat standar, juga tentu ya mungkin membersihkan HP dari hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan, ya sehingga mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan. Ya ini sangat relatif sifatnya karena kita tahu kondisi politik ini sangat fluktuatif. Saya sendiri tidak menyinggung banyak hal itu karena tadi fokus saya mungkin lebih besar kepada hal-hal yang sifatnya fisik ya, baik di Al-Quds maupun Al-Aqsa. Yang mudah-mudahan tentunya apakah dari pemateri lain atau dari topik yang lainnya. Wallahu a'lam, saya kembalikan. Syukran. Ya, syukran Ustaz Nana. Silakan bagi peserta yang masih ingin bertanya, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Yang ingin bertanya seputar materi kita pada hari ini, yaitu gambaran tentang apa yang ada di Masjidil Aqsa sekarang ini. Ya, silakan Fatin Arissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa sajakah persyaratan agar dapat masuk ke Palestina? Ya, langsung saja kami persilahkan kepada Ustaz Dana. Ya, ini lagi-lagi tidak menyangkut terkait dengan tasawur gambaran yang ada di Al-Aqsa, tapi sepertinya peserta ingin langsung berziarah ke sana. Alhamdulillah. Ini artinya betul-betul pengenalan kita pada hari ini melahirkan cinta dan pada akhirnya nanti melahirkan pembelaan. Pada Ustaz Dana, apa syarat-syarat untuk bisa masuk ke Palestina? Iya, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa pintu masuk ke Palestina ini ada dua. Yang pertama lewat, saya minta maaf, lewat Urdun ya, yang lebih dekat ke Al-Quds tadi, dan kedua lewat Turki. Jadi secara teknis, kadang-kadang orang umrah dulu atau bisa juga perjalanan tunggal. Kita pergi ke salah satu negara tadi, apakah Turki atau Urdun.
kita tidak bisa langsung pergi karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kita ke salah satu dari dua negara tadi, baru kemudian di negara itu mengajukan visa kunjungan ke Urdun dan Turki. Ya tentu secara teknis biasanya sudah ada travel yang menangani atau membantu hal-hal seperti itu. Secara teknis juga biasanya kunjungan-kunjungan ini sudah di mix ya dengan kunjungan ke tempat-tempat lain, misalnya umrah plus Al-Aqsa misalnya, atau Turki plus Al-Aqsa misalnya, dan seterusnya. Ya, jadi secara teknis seperti itu. Kemudian bagaimana praktik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan travel seperti itu. Ya, wallahu alam. Saya kembalikan. Ya, syukran Ustadzana. Ya, sebagaimana tadi yang pertama bahwa ke Palestina ini ada dua pintunya, bisa ke Urdun dulu dan kemudian jalur darat atau via udara dari Turki langsung ke Israel. Terakhir ini pertanyaan terakhir dari Rahmi Jannah. Silakan, Saudari Rahmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya begini. Iya, suaranya kurang jelas. Iya, kurang mendukung di sini. Ini adalah negeri para nabi, dan kita sebagai umat Muslim diberi kewajiban untuk menjaganya. Nah, kita di sini kan berita-berita yang sampai ke kita dari sana itu ada yang mengatakan bahwa itu hanya apalagi namanya bukan maksud saya di sini bukan masyarakat yang sananya yang maksud saya di sini Israel, mengapa Israel itu ingin menguasai negeri Palestina? Sejak kapan ada pendudukan pemberontakan, penjajahan di sana, dan bagaimana sikap kita seharusnya? Padahal kan di sini kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan sampai detik ini, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ke sana. Kita disajikan berita-berita apapun, ya kita hanya bisa berdonasi ataupun berdoa dari sini, tapi tanpa ada aksi yang nyata begitu, misalnya. Ya, pertanyaannya sudah seperti itu. Ya. Dapat ya. Terima kasih. Ya. Tapi Ustadzana, jadi pertanyaannya ada 2 poin. Sejak kapan konflik sebenarnya yang terjadi di Palestina ini? Dan kedua, apa upaya real yang bisa kita lakukan untuk pembebasan dan kemerdekaan Palestina secara umum? Silakan Ustadzana. Baik, yang pertama, keangkara-murkaan dan hawa nafsu Yahudi untuk menguasai Palestina ini sudah lama. Sejak masa khilafah Utsmaniyah. Oleh karena itu, sejak itu sebenarnya sudah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Yahudi, baik itu secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, untuk tinggal di Palestina. Di zaman Khilafah Utsmaniyah, walaupun mereka dilarang, dan itu sebenarnya termaktub di dalam perjanjian Khalifah Umar ketika membebaskan Palestina, akan tetapi ada saja kelompok-kelompok Yahudi yang tinggal secara ilegal sejak dahulu di tanah Palestina itu. Nah, Zionisme Palestina mengklaim atau mengembangkan narasi bahwa Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan buat mereka. Padahal itu tidak benar. Kenapa? Karena mereka sudah membatalkan kesetiaan mereka kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Oleh karena itu, pengikut Nabi Musa sejati hari ini sebenarnya adalah kita, umat Nabiullah Muhammad SAW. Makanya di dalam hadis
Nabi SAW mengatakan, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minhum. Kita ini umat Islam lebih berhak dan lebih utama terhadap Nabi Musa daripada mereka yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Musa. Jadi intinya, tanah suci ini, Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis adalah tanah tauhid yang diwariskan kepada orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sejak penciptaan awal manusia. Nabi pernah ditanya, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini dalam rangka ibadah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan Al-Masjidil Haram. Penanya bertanya lagi, masjid apa yang kedua? Nabi mengatakan Al-Masjidil Aqsa. Dan jarak antara keduanya cuma 40 tahun. Jadi Nabi Adam yang membangun Al-Masjidil Haram adalah juga yang membangun Al-Masjidil Aqsa. Dan pasti Nabi Adam adalah nabi yang menyembah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaran itulah yang kemudian disampaikan oleh para nabi dan ditutup oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada keangkara-murkaan dan klaim sepihak serta narasi yang dibuat-buat oleh kelompok Zionis untuk membenarkan keberadaan mereka di Palestina yang nyata-nyata dahulu dikuasai oleh bangsa Palestina, baik itu sebelum mereka masuk Islam, apalagi setelah mereka masuk Islam di masa Khalifah Umar Ibnul Khattab. Sementara orang Yahudi sendiri, mereka mau mengatakan keturunan dari siapapun adalah orang-orang pendatang yang datang menganeksasi, mencaplok, menduduki, dan mengklaim Palestina sebagai tempat mereka. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, tentu yang pertama ini yang paling penting, memberikan kepada kita pemahaman dan mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk memiliki pemahaman yang sama, menyebarluaskan wawasan serta penghayatan tentang Palestina ini. Yang sudah membantu donasi, alhamdulillah, itu berarti sudah masuk ke tangga kedua. Ya, kalau ikhwah dan akhwat ingin masuk ke tangga ketiga, silahkan terlibat di dalam organisasi-organisasi, ikatan-ikatan, komunitas-komunitas kepalestinaan. Ya, kalau kami di Wahda Islamiyah ini ada Kita Palestina, Komite Solidaritas Palestina. Silahkan menjadi relawan di sana. Kami tidak hanya membutuhkan 1-2, kami tidak hanya membutuhkan 100-200 atau 1000-2000 atau 1 juta 2 juta, tidak. Kami membutuhkan puluhan juta bahkan ratusan juta kalau bisa untuk mendukung sama-sama perjuangan memerdekakan Palestina ini. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dan tentu kalau teman-teman bergabung di dalam lembaga-lembaga Palestinaan itu akan melihat betapa masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tangan-tangan kuat, terampil, dan ikhlas di dalam memperjuangkan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina sana, yang sejalan dengan kemerdekaan Islam dan kemudian kemerdekaan yang diperjuangkan oleh seluruh bangsa di muka bumi ini. Demikian, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustadzana atas faidahnya pada hari ini. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak ilmu, banyak informasi baru, terutama seputar Masjidil Aqsa. Dan untuk peserta sekalian, sebagaimana pertanyaan terakhir tadi, ini diantara upaya real yang bisa kita lakukan untuk Al-Aqsa secara khusus dan Palestina secara umum, yaitu dengan menyalurkan donasi terbaik kita ke rekening BSI 780100808 atas nama Peduli Kemanusiaan Palestina. Ya, mudah-mudahan inilah minyak-minyak terbaik kita yang kita bisa kirimkan ke Palestina. Ya, kalau kita
karena kondisi masih pandemi belum memungkinkan untuk berziarah ke sana. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa kemudian mengobati rindu kita dan semakin melahirkan kecintaan kepada masjid yang mulia ini, karena sekali lagi cinta itu selalu berangkat dari pengetahuan, dan cinta itu yang nanti akan melahirkan pembelaan dan kehormatan untuk Masjidil Aqsa yang mulia. Saya kira ini yang sempat kita sampaikan pada daurah kita untuk hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan materi kita pekan depan dengan pemateri sepertinya dari luar Indonesia, dari masyayikh kita mungkin dari Gaza atau Palestina langsung dan akan diterjemahkan. Terima kasih atas partisipasi hadirin dan hadirat sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dicatatkan sebagai pembelaan kita untuk Palestina, sebagai amal soleh kita nanti insya Allah, hari di mana tidak bermanfaat lagi, harta tidak berguna lagi, sanak keluarga, kecuali yang datang menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat, dengan bekal terbaik yang ia bawa menemui Allah Jalla Jalaluhu. Kami bersama dengan panitia mohon undur diri dan tetap untuk mencatatkan nama-nama ikhwan dan akhwat sekalian untuk pertemuan pekan depan insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahdah Islamiyah resmi menyalurkan dana bantuan sosial untuk Palestina sebesar 1 miliar rupiah melalui Majelis Ulama Indonesia Pusat di kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 15 Juni 2021. Donasi Wahdah Islamiyah untuk Palestina ini disalurkan langsung melalui kunjungan Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah yang dipimpin oleh Ustadz Zaitun Rasmin selaku Ketua Umum. Ditemani Ketua Dewan Syuro Wahdah Islamiyah Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil, Ketua Solidaritas Palestina Syaibani Mujiono, dan Direktur Wahdah Inspirasi Zakat atau WIS Syahrudin. Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal